Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini kita berjumpa lagi ya. YouTube channel Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang tragedi Trisakti, penyebab dan kronologi gugurnya 4 mahasiswa. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung ya, hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Tragedi Trisakti, penyebab dan kronologi gugurnya 4 mahasiswa. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa yang tengah berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden pada tanggal 12 Mei 1998. Mahasiswa korban tragedi Trisakti berjumlah 4 korban jiwa, yaitu Elang Mulia Lesmana dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, jurusan Arsitektur 1978 sampai 1998. Hafidin Royan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, jurusan Teknik Sipil 1977 sampai 1998. Heri Hartanto dari Fakultas Teknik Industri 1976 sampai 1998 dan Hendriawan Sie dari Fakultas Ekonomi 1975 sampai 1998. Keempat mahasiswa Universitas Trisakti tersebut tewas ditembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini digambarkan dengan detail dan akurat oleh penulis sastra dan jurnalis Anggi Dwi Widowati dalam Langit Merah Jakarta, seperti dikutip dari laman Universitas Trisakti. Latar belakang dan penyebab tragedi Trisakti. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, salah satu gedung utama MPR atau DPR RI di Jakarta. Termasuk diantaranya adalah mahasiswa Universitas Trisakti. Para mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah atas terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada awal 1998 yang dipengaruhi krisis finansial Asia 1997 sampai 1999. Para mahasiswa melakukan aksi damai dengan berjalan dari kampus Trisakti ke Gedung Nusantara pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Namun aksi mereka dihambat blokade Polri dan militer. Beberapa mahasiswa lalu mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Mahasiswa pun akhirnya bergerak mundur pada pukul 17:15 waktu Indonesia Barat seiring aparat keamanan bergerak maju. Aparat keamanan lalu menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Kerumunan mahasiswa yang panik lalu berpencar. Sebagian besar berlindung di kawasan Universitas Trisakti. Di saat ini aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban tembak lalu berjatuhan dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Satuan pengamanan di lokasi pada saat itu adalah Brimob, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalion Infanteri 202, pasukan anti huru-hara Kodam, serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, rangkaian senapan Steyr, dan senapan serbu SS-1. 3 mahasiswa dipastikan tewas pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan 1 orang kritis. Pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, tetapi hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara saat itu memprediksi bahwa peluru tersebut hasil pantulan peluru tajam dari tanah untuk tembakan peringatan. Untuk memperingati peristiwa tragedi Trisakti tersebut, Museum Tragedi 12 Mei 1998 lalu dibangun di lobi gedung kampus A Universitas Trisakti, Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Kronologi tragedi Trisakti 12 Mei 1998. 10.30 sampai 10.45.
Aksi damai Civitas Akademika Universitas Trisakti di pelataran parkir depan gedung Syarif Tayyib, gedung M, sekitar 6.000 mahasiswa, dosen, pejabat fakultas dan universitas dan serta karyawan dikumpulkan di depan mimbar. Pukul 10.45 sampai 11.00. Aksi mimbar bebas dimulai dengan penurunan bendera setengah tiang diiringi lagu Indonesia Raya. Demonstran lalu mengheningkan cipta sebagai tanda keprihatinan atas kondisi bangsa dan rakyat. 11.00 sampai 12.25. Aksi orasi dan mimbar bebas diisi pembicara dari dosen, karyawan, dan mahasiswa dengan baik dan lancar. 12.25 sampai 12.30. Masa mulai memanas karena dipicu kehadiran beberapa anggota aparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar bebas atau jalan layang dan menuntut untuk turun ke jalan atau long march dengan tujuan menyampaikan aspirasi ke anggota MPR DPR. Masa lalu menuju ke pintu gerbang arah Jalan Jenderal S. Parman 12.30 sampai 12.40. Satgas mulai siaga penuh dengan berkonsentrasi dan melapis barisan depan pintu gerbang dan mengatur massa agar tertib dan berbaris saat turun ke jalan. 12.40 sampai 12.50. Pintu gerbang dibuka, massa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju gedung MPR DPR melewati kampus Universitas Tarumanegara atau UNTAR. 12.50 sampai 13.00. Long march mahasiswa terhadang tepat di depan pintu masuk kantor Wali Kota Jakarta Barat oleh barikade aparat dari kepolisian dengan tameng dan tentungan yang terdiri 2 lapis barisan. 13.00 sampai 13.20. Barisan Satgas terdepan menahan massa. Sementara beberapa wakil mahasiswa dari Senat Mahasiswa Universitas Trisakti bernegosiasi dengan pimpinan komando aparat, yakni Dandim Jakarta Barat, Letkol Ins A. Amril dan Wakal Polres Jakarta Barat. Sementara itu, massa terus ingin maju. Di sisi lain, massa yang terus tertahan tidak dapat dihadang barisan Satgas samping bergerak maju dari jalur sebelah kanan. Masyarakat juga mulai bergabung di samping long march. 13.20 sampai 13.30. Tim negosiasi kembali dan menjelaskan hasil negosiasi, yaitu long march tidak diperbolehkan dengan alasan kemungkinan kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusakan. Mahasiswa kecewa karena merasa aksinya merupakan aksi damai. Massa terus mendesak untuk maju, sementara tambahan aparat pengendalian massa atau Dalmas sejumlah 4 truk datang. 13.30 sampai 14.00. Massa duduk. Aksi mimbar bebas spontan dilakukan di jalan. Aksi damai mahasiswa berlangsung di depan bekas kantor Wali Kota Jakbar. Situasi tenang tanpa ketegangan antara aparat dan mahasiswa. Mahasiswa perempuan membagikan bunga mawar kepada barisan aparat. Tambahan aparat dari Kodam Jaya dan satuan kepolisian lain berdatangan. 14.00 sampai 16.45. Negosiasi dilanjutkan dengan Komandan Baik, Dandim dan Kapolres sambil mengupayakan untuk menghubungi MPR DPR. Mimbar berjalan diselingi teriakan yel-yel dan nyanyian dikendati. Turun hujan, massa sedikit demi sedikit mulai berkurang dan menuju ke kampus. Polisi memasang police line. Mahasiswa berjarak sekitar 15 meter dari garis tersebut. 16.45 sampai 16.55. Wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi, yaitu aparat dan mahasiswa sama-sama mundur. Massa semula menolak tetapi bergerak mundur setelah dibujuk dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum serta Ketua Senat Mahasiswa Universitas Trisakti atau SMUT. Mahasiswa diusulkan agar kembali ke dalam kampus dalam pembicaraan dengan aparat. Mahasiswa bergerak masuk kampus dengan tenang. Mahasiswa menuntut agar pasukan yang berdiri berjajar mundur terlebih dahulu. Kapolres dan Dandim Jakbar memenuhi keinginan mahasiswa dan menyatakan terima kasih atas ketertiban mahasiswa. Mahasiswa dan aparat bergerak mundur pelan-pelan seiring hujan turun deras.
Namun tiba-tiba seorang oknum bernama Mas Bud yang mengaku sebagai alumnus namun tidak tamat berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Massa terpancing bergerak karena mengiranya sebagai salah seorang anggota aparat yang menyamar. 17.00 sampai 17.05. Oknum tersebut dikejar massa dan lari menuju barisan aparat sehingga massa mengejar ke barisan aparat tersebut. Kejadian ini menimbulkan ketegangan antara aparat dan massa mahasiswa. Petugas Satgas, Ketua SMUT, serta Kepala Keamanan dan Ketertiban Kampus atau Kamtipus Trisakti menahan massa dan meminta untuk mundur. Massa dapat dikendalikan untuk tenang. Kepala Kamtipus bernegosiasi dengan Dandim serta Kapolres agar mahasiswa dan aparat sama-sama mundur. 17.05 sampai 18.30. Peristiwa penembakan dan pelecehan seksual pada mahasiswa. Sejumlah aparat meledek, menertawakan, dan mengucapkan kata-kata kotor pada mahasiswa sehingga sebagian massa mahasiswa kembali berbalik arah. 3 orang mahasiswa sempat terpancing dan bermaksud menyerang aparat keamanan tetapi diredam Satgas Mahasiswa Universitas Trisakti. Sementara itu barisan aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata. Massa mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus. Aparat melakukan penembakan membabi buta, pelemparan gas air mata di hampir setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan dan popor, penendangan dan penginjakan, serta pelecehan seksual pada mahasiswa perempuan. Ketua SMUT yang berada di antara aparat dan massa mahasiswa juga tertembak 2 peluru karet di pinggang sebelah kanan. Pasukan bermotor dengan rompi bertuliskan URC mengejar mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus dan sebagian naik ke jembatan layang Grogol. Aparat lainnya lari mengejar mahasiswa, menangkap, menganiaya, dan membiarkan tergeletak di tengah jalan. Aparat melepaskan tembakan yang terarah ke depan gerbang Universitas Trisakti. Sementara itu, aparat yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakan ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus. Sebagian aparat merapat ke pintu gerbang dan membuat formasi siap menembak 2 baris dalam posisi jongkok dan berdiri, lalu menembak ke arah mahasiswa yang ada di dalam kampus. Tembakan terarah mengakibatkan korban luka dan korban jiwa. 3 mahasiswa korban jiwa tewas ketika di dalam kampus dan 1 orang lainnya di rumah sakit. 15 korban luka-luka dan jatuh akibat tembakan. Aparat terus menembaki dari luar sementara anggota lainnya melemparkan gas air mata ke dalam kampus. 18.30 sampai 19.00. Tembakan dari aparat mulai mereda, mahasiswa mulai membantu mengevakuasi korban menuju rumah sakit. 19.00 sampai 19.30. Mahasiswa kembali panik karena terlihat ada beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar hutan di kawasan parkir utama dan sniper atau penembak jitu di atas gedung yang masih dibangun. Mahasiswa berlarian kembali ke dalam ruang kuliah, ruang organisasi mahasiswa, musola, dan memadamkan lampu saat bersembunyi. 19.30 sampai 20.00. Mahasiswa mulai berani untuk keluar ruangan setelah dirasa lebih aman. Dekan FE berdialog untuk memastikan pemulangan ke rumah masing-masing dengan Kolpol Arthur Damanik. Hasilnya mahasiswa dapat pulang dengan syarat pulang 5 mahasiswa per tahap, lalu dijamin akan pulang dengan aman. 20.00 sampai 23.25. Mahasiswa luka berat dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Mahasiswa pulang kendati ketakutan dan trauma melihat korban jiwa dan korban luka berjatuhan di kawasan kampus. Jumpa pers dilakukan pimpinan kampus, anggota Komnas HAM datang ke lokasi. 01.30 jumpa pers tragedi Trisakti dilakukan. Pangdam Jaya Maijen TNI Safri Samsudin di Mapolda Metro Jaya dihadiri Pangdam Jaya Maijen TNI Safri Samsudin, Kapolda Maijen Pol Hamami Nata, Rektor Trisakti Profesor Dr. R. Mudanton Murtejo, dan 2 anggota Komnas HAM AA Baramuli dan Bambang W. Soeharto. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai tragedi Trisakti. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.